Yo, balik lagi sama gue di channel Valentin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Dan kemarin yang komen di video update Bitcoin kemarin itu thank you ya teman-teman. Dan salah satu yang menarik itu XLM, karena udah lama banget nggak update untuk XLM. So untuk edisi altcoin kali ini tuh XLM. Jadi balik lagi, kalian bisa bebas tulis di kolom komentar, misalkan request altcoinnya apa gitu untuk next update-nya ya guys ya. Jadi ini kita bahas dulu ya untuk news event. Jadi malam ini ya, sekitar jam setengah 9 malam itu ada initial jobless claim. Jadi ya kurang lebih bisa mempengaruhi pergerakan market. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang lagi ongoing posisi dan lain sebagainya bisa diperhatikan untuk news event yang ini. Nah kemudian kalau misalkan ngebahas si Bitcoin kan kita bisa, ataupun teman-teman juga tahu ya, ini udah lumayan lama Bitcoin itu nanjak dan belum adanya big correction datang ya, atau koreksi yang lebih dalam lagi. Biasanya kan cuma sideways aja naik ya. Jadi memang narasi-narasi positif yang selalu kita dengar belum ada ya, kabar-kabar buruk market ya naik aja gitu ya. Kayaknya semua itu baik-baik aja. Kemudian bahkan terakhir kali kemarin waktu kakek Powell speech itu bahkan dia ngomong ini juga ya. Si Powell ini expect ya kalau misalkan di tahun ini 2023 akan menjadi tahun dengan penurunan angka inflasi yang signifikan. Nah, jadi ini hal yang sama juga setelah kemarin saya sampaikan gitu ya, setelah kakek Powell speech. Nah, yang menarik malah mulai hari ini ya, ini udah ada nih kabar-kabar istilahnya bau-baunya kurang sedap ya. Salah satunya ini datang dari CEO-nya Coinbase. Ya, jadi rumornya ini dia dengar nih kalau misalkan si SEC itu pengen yang ngeban crypto staking. Nah ini kan menjadi salah satu hal ataupun FAT juga nih teman-teman, yang bisa istilahnya ngedorong market masuk ke fase koreksinya ya. Jadi walaupun ini masih rumor, mungkin bisa diperhatikan gitu ya gerak-gerik dari newsnya sendiri. Oke, next lagi apa? Ada ini teman-teman, SEC ini sedang menginvestigasi salah satu exchange crypto, yaitu adalah Kraken teman-teman. Jadi kan kita udah lihat nih, oke ini ada dua FAT gitu ya yang keluar di market setelah mungkin sekian lama ya nggak ada FAT yang bagaimana, mungkin semuanya baik-baik aja, oke aja, market itu naik terus gitu ya, semua hijau dan lain sebagainya. Malah per hari ini mulai nih muncul kabar-kabar kurang sedap ya. Jadi prepare untuk semua skenario gitu ya, atau bahkan skenario terburuk. Nah kalau misalkan kita udah lihat nih bau-baunya keluar seperti ini dan malah si market ini dikasih nendang lagi, mungkin itu bisa menjadi tanda kutip gitu ya. Oke, ini udah mulai nih bau-baunya ya, istilahnya news-newsnya udah kurang sedap keluar, tapi kok market masih dikasih nendang naik ya. Jadi itu harus berhati-hati, bahkan jangan FOMO, atau mungkin bisa dipertimbangkan untuk beberapa koin ya, kalian analisa lagi, mungkin di prepare untuk short teman-teman ya, kalau misalkan dikasih pump lagi atau bahkan Bitcoinnya ke sekitar 25 ribuan dolar gitu. Oke, jadi akan saya bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi secara daily time frame-nya ini masih seperti informasi beberapa saat lalu, dimana memang secara daily-nya sempat saya note ya, ini memang dia terakhir kali ini mantul ya di area supportnya di box putih ini. Kemudian dia membentuk seperti bullish engulfing. Nah next lagi yang diperhatikan itu di box hijau ini. Ya dia mampu reclaim gak di atas 23.500. Selama dia belum mampu reclaim area tersebut, ya big possibility dia masih bisa aja ngetes bahkan kisaran sini dan kembali di testing kembali. Dan yang menariknya pada saat ini adalah dia sedang testing nih untuk pertama kalinya pada EMA 21 garis warna kuning ini. Setelah ataupun semenjak nih ya 7 Januari 2023 baru di testing hari ini. Berarti kurang lebihnya sekitar 1 bulan lebih 2 hari teman-teman. Ya, dia baru testing lagi terhadap EMA 21 ya. Jadi memang ini yang perlu dipantau sekali lagi menjelang news event nanti malam. Apakah area ini mampu menahan untuk laju penurunan si Bitcoin tidak terdrop lebih dalam ya. Kalau drop lebih dalam ya kita bisa ekspektasikan dia ngetes bahkan mendekati EMA 34 nih, atau di sekitar area sini di sekitar 21.600-an dolar. Ya kalau misalkan nanti dia bablas atau jebol dari area sini. Nah kalau misalkan dia masih mampu bertahan ya, kemudian rilis datanya itu istilahnya good untuk market ya, kita mungkin bisa expect dia ngetes at least ke box warna hijau lagi di sini. Ini di sekitar 23.300 sampai 23.500-an dolar ya. Jadi mungkin kita nggak bisa, ataupun saya pribadi nggak expect kalau misalkan Bitcoin ngepam parah dan lain sebagainya. Mungkin yang pertama saya perhatikan adalah area sini dulu. Ketika memang didukung nanti sama news event, apakah area ini mampu di reclaim atau cuma sekedar ngetes kemudian dia malah tetap aja close candle di bawah ini
Ya kalau misalkan tetap close candle di bawah ini walaupun udah didukung sama news event itu menurut saya harus benar-benar ekstra hati-hati. Bisa aja kita udah dibantu dengan news event, harganya masih struggling aja, mungkin nggak lama kita akan mendapati koreksi yang lebih besar lagi, mengejar ke kisaran $21.600 ya. Jadi kalau misalkan bahkan mampu diklaim dari area $23.500 ya, next di sekitaran $24.000 ya. Jadi paling itu teman-teman yang perlu diperhatikan untuk Bitcoin secara daily time frame. Next ini untuk Bitcoin hourly time frame ya, khususnya 1 jam. Jadi kalau 1 jam mungkin buat teman-teman yang suka pattern atau apa, di sini mungkin kita bisa hubungkan ya dari 1, 2, di sini 3 ya, 4, 5 berapa kali di testing sama si Bitcoin. Nah, ini teman-teman ya. Ini adanya trendline support. Ya, ini beberapa kali di testing sama si Bitcoin sebelum-sebelumnya ya, menjadi area support nih, sering banget. And then ya bahkan terakhir kali ini juga menjadi area support nih, di sebelah sini nih teman-teman. Menjadi support, sempat ada tahanan sedikit kemudian drop. Nah, ini menjadi next resistance loh. Karena kenapa? Sebelumnya trendline ini udah mampu di break. Biasanya dari support become resistance. Ya, trendline ini dulu yang perlu kita pantau, itu pertama. Ya. Lalu kedua, next lagi kalau misalkan dia mampu break, kisaran berapa bro? Nih, secara di hourly time frame 1 jam di kisaran sini dulu teman-teman. Karena kenapa? Tekanan seller terakhir kali masuk dari area situ nih. Kalau kita lihat secara lebih detail di time frame 1 jamnya. Ya. Ini di sekitar area 22.950 sampai $23.020. Ya, itu menjadi next target. Next lagi kalau ini udah mampu ya, mampu di reclaim sama di break sama si Bitcoin, next kisaran berapa bro? Next di sekitar area sini teman-teman. Nah, di sekitar area sini. Ya. Kenapa di situ nih? Terakhir kali di sini kena reject kuat. Ya, kemudian dia mencoba naik lagi, rebound di sini kena reject kuat lagi. Ini di sekitar 23.300-an sampai $23.500 lah, sekitar area situ untuk next target si Bitcoin. Jadi bisa diperhatikan untuk trendline supportnya, kemudian untuk dua area yang krusial untuk si Bitcoin ya, harus mampu di break dan di reclaim sama si Bitcoin area ini. Kalau misalkan kita pengen lihat si Bitcoin itu mungkin ya dikasih satu push yang lebih lagi seperti kisaran 24.000 atau bahkan ke $25.000 ya, palingan ini dulu aja nih, dua area terdekat yang harus mampu di reclaim sama si Bitcoin, istilahnya PR-nya itu dulu untuk si Bitcoin. Jadi kalau misalkan sebentar ya, kalau misalkan saja dari area sini aja ya dia mencoba ya, mulai struggling di sini aja, mulai struggling ya, malah dia terbreakdown lagi gitu ya, nanti mungkin waktu di retestnya bisa dimanfaatkan itu. Jadi mungkin bisa diperhatikan untuk dua area ini yang nanyain untuk si Bitcoin bagaimana. Dan overall balik lagi ya, ini masih menjadi area ataupun zona yang kuat untuk si support Bitcoin nih ya. Ini di sekitar berapa, 22.300 sampai $22.450 lah, sekitar area situ. Masih menjadi area support kuatnya si Bitcoin selama waktu dia sideways ya. Sebentar, ini semenjak ini dites, sebentar saya cek ya, 21 Januari sampai hari ini teman-teman ya. Jadi ini dulu yang perlu diperhatikan. Kalau saja area ini jebol ya, ini akan coba saya ganti dengan warna merah. Kalau area ini jebol, teman-teman juga udah tahu gitu ya, next target kisaran berapa yang tadi secara daily udah saya sampaikan. Next ini quick update untuk si XLM. Nah, so far kalau yang saya lihat untuk si XLM secara daily time frame, di sini adanya tahanan nih. Nah, di sini terakhir kali nih. Ya, resisten yang belum ditesting lagi semenjak 10 November 2022 dan akhirnya dites lagi dan mendapatkan rejection nih. Ini pada 23 Januari, 24 Januari kena reject. Jadi kalau kita extend ke samping pun ya, kemudian kita adjust sedikit areanya. Nah, di sini ya, sebelumnya kita bisa lihat ini menjadi area support. Ya, ini support, and then become resistant. Nah, box warna merah ini kesan berapa bro? Ini di sekitar 0,0946 sampai $0,1 teman-teman untuk si XLM. Jadi ini adalah bisa dibilang obstacle yang penting untuk XLM bisa lanjut rebound lagi. Ya, ini dulu harus mampu di break sama si XLM. Nah, kalau misalkan secara daily juga kita bisa perhatikan di sini terbentuk seperti trendline resistance ya, garis warna orange ini. Kemudian untuk bagian bawahnya juga ya. Nah, di sini. Jadi ya kita bisa bilang ini bergerak di dalam sebuah channel atau falling wedge juga bisa ya. Jadi memang PR-nya untuk si XLM ini harus mampu dulu break ya, dari sini mampu break dulu, dan plus juga dari box warna merah. Areanya tadi sudah saya sampaikan, jadi break dari pattern,
kemudian break dari box atau zonasi warna merah ini. Nah, kalau misalkan dia mampu break kemudian reclaim, next target kisaran berapa? Ini akan coba saya tandain di sekitar ini dulu teman-teman. Nah, ini menjadi target pertamanya, next targetnya ya, bukan pertamanya. Sebelumnya kita bisa perhatikan di sini, akan coba saya ganti dengan warna putih aja. Nah, di sini juga tekanan seller masuk dari sini nih, satu candle besar. Ya, kemudian sebelum-sebelumnya menjadi area support. Oke. Ini di sekitar berapa? Di sekitar 0,107 sampai 0,11 dolar. Ya, next lagi kisaran berapa? Next lagi di sekitar sini. Nah, di sekitar sini teman-teman. Di sekitar area sini. Yang sebelumnya kita bisa lihat ya, setelah drop kemudian nggak mampu break dari area sini. Tuh, range ini. Kemudian dia lanjut drop lagi. Ini di sekitar 0,1144 sampai 0,1166 dolar. Jadi balik lagi bisa diperhatikan untuk beberapa area resisten yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya, untuk si XLM yang nanyain XLM gimana, kemudian next area yang perlu diperhatikan di kisaran berapa, secara daily sudah saya sampaikan. Nah, kemudian kalau misalkan worst case scenario-nya dia malah breakdown ya, istilahnya endlosor ke bawah dari channelnya atau ya pokoknya patternnya gitu ya. Ini menjadi area yang bisa kita pantau nih di sini. Kenapa di kisaran sini? Karena ini terakhir kali istilahnya dapat booster lagi nih dari sini. Akhirnya harganya mampu ngangkat lagi si XLM. Ini di sekitar 0,0814 lah ya, sampai 0,0835 dolar. Yang sebelumnya kita bisa lihat juga ini menjadi area support juga. Dan yang terakhir kali jadi resisten, kemudian muncul satu candle besar nih secara daily ya, time frame 1 hari. Jadi ya balik lagi, area-area crucial yang sudah saya sampaikan. Kemudian kalau misalkan dia breakdown pun kita udah tahu mungkin dia ngetes kisaran berapa untuk si XLM. Dan juga sedikit tambahan ya, dia ini sedang testing di trendline support dan juga dari EMA 34 nih, EMA 34 ya, garis warna biru secara daily time frame ya. Jadi perlu sekali diperhatikan ketika memang dia sudah breakout atau malah breakdown, baru mungkin bisa dimanfaatkan. Itu aja dari saya, semoga bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.